Selamat sore Pak, laporan mobil kuda panjenengan nggih. Nah, untuk unitnya tadi sudah kami bawa ke bengkel nggih Pak, sesuai permintaan, dan kondisinya sepertinya dapat dari lelang nggih Pak. Dan untuk kondisi mobil ini cukup banyak perbaikan yang harus dilakukan. Nah, untuk laporannya ini, untuk wiper nanti kami ganti dengan bonusan dari promo Desemberin Pak. Untuk lampu-lampunya tadi hidup semua, yang depan. Yang mati itu lampu mundur belakang kiri, nah ini mati, sama lampu interior. Nah, untuk lampu interior yang bagian depan ya Pak, yang sebelah kiri ini mati. Untuk yang tengah hidup. Lalu untuk bagian mesin ya Pak, tadi sudah kami karbon clean. Nah, untuk kotorannya niki ya Pak, kotoran dari ruang bakar. Lalu untuk oli mesin ini akan kami ganti. Nah, kondisinya seperti ini Pak, ini sudah sangat kotor dan tidak layak pakai gitu. Untuk filternya, filter oli juga akan kami ganti. Lalu untuk minyak rem, kondisi minyak remnya niki sebetulnya masih bersih Pak, cuma berkurang. Nah, setelah kami cek ada kebocoran di bagian master rem bagian belakang, sama ada di bagian rem wheel cylinder itu bagian belakang ya. Nanti akan kami videokan juga. Nah, untuk master remnya sendiri, ini saran kami untuk dilakukan penggantian Pak. Coba nanti akan kami bongkar dulu, sil-silnya kami lihat. Nah, untuk urgensi penggantiannya akan kami videokan juga nanti Pak. Nah, untuk washer ini tadi sudah itu mungkin Pak. Tadi soketnya tidak dipasang dengan kondisi sebelumnya. Ini setelah kami pasang, kondisinya hidup, tapi ada kebocoran air di bagian tangki air washernya. Nanti coba kami cek apakah bisa diperbaiki atau tidak. Lalu untuk kondisi fan belnya niki masih bagus Pak. Ya tadi sempat berbunyi karena sudah lama tidak dipakai, tentunya perlu penyetelan. Dan ini nanti coba setelah di setel apakah bunyinya hilang atau tidak. Tapi untuk kondisi fisiknya niki terlihat bagus. Lalu untuk kondisi coolant, nah niki seperti permintaan nggih. Nanti akan kami bongkar untuk radiatornya dan juga melakukan korek radiator serta kuras dari sistem pendingin. Lalu untuk tutupnya juga diganti nih Pak. Kondisinya sudah kurang bagus. Lalu untuk filter udara niki kondisinya mampet Pak. Nah niki banyak sekali kotoran-kotoran. Niki jika dibersihkan juga tidak maksimal Pak, soalnya kondisinya sudah seperti ini. Dan untuk businya juga elektrodanya miring Pak. Nah, bagian belakang ya. Nah, karena mobilnya tidak jalan beberapa tahun, kami sarankan untuk melakukan penggantian busi Pak, karena kita tidak tahu juga untuk umur busi ini sudah berapa lama. Soalnya nanti jika ada yang mati satu, mesin pincang dan menjadi hilang tenaga. Lalu untuk kondisi viscofan-nya ini masih cukup bagus Pak. Untuk aki sendiri memang ini terlihat baru, tapi kondisinya second ya Pak.
Nah, untuk barang elektronik sendiri terutama aki itu tidak bisa mengatakan awet sekian tahun. Itu tidak bisa diprediksi Pak untuk kondisi aki. Nah, karena ini second dan tadi saat kita baterai tester niku kondisinya replace. Nah, replace atau ganti baterai. Nah, untuk kesehatan dari akinya sendiri niku tinggal 17% Pak. Lalu saat di starter niki turun ke 9 volt. Untuk pengisiannya normal di 14 volt. Nah, mungkin Bapak bisa memakai dulu aki ini semaksimal mungkin. Tapi saran kami setelah ini habis masa pakainya itu sarankan melakukan penggantian aki baru Pak, supaya kelistrikan di mobil ini itu bisa stabil, karena jika tidak stabil pun bisa mempengaruhi komponen elektronik yang lain. Untuk engine mounting sendiri tadi saat dirasakan masih normal Pak, tidak ada getaran berlebih yang masuk ke dalam kabin. Lalu untuk oli transmisi juga akan kami ganti nggih. Lalu untuk kondisi ban ini sangat berbahaya Pak, terutama yang depan kiri. Nah, depan kiri niku sudah terlihat benangnya dan kawat. Untuk belakang kiri niku sudah habis dan kondisinya juga retak-retak. Untuk depan kanan kondisinya juga habis Pak. Untuk belakang kanan juga sama. Nah, untuk ban ini kami sarankan untuk melakukan penggantian empat-empatnya secara bersamaan, karena niki mobilnya yang dibawa ke Jakarta nggih Pak. Nah, untuk perjalanan sendiri di tol kecepatan tinggi dengan kondisi ban seperti itu niku sangat beresiko. Mobilnya bisa tergelincir ataupun bannya bisa meletus. Jadi sangat membahayakan keselamatan untuk kondisi ban saat ini. Lalu untuk tahun bannya, untuk depan kanan 20, depan kiri 21, belakang kiri 16, belakang kanan 2023. Lalu untuk kondisi pengereman ya Pak. Nah, untuk bagian depan kanan tadi sempat didorong itu tidak bisa karena macet. Nah, selain dari faktor disc brake-nya yang berkarat, ada faktor lain. Nah, ini Pak, kondisi piston kalipernya berkarat juga. Niki menyebabkan macet Pak. Tadi saat dibawa ke sini pun mobilnya juga terasa berat. Ini salah satu dari pengaruh rem macet. Nah, untuk kondisi disc brake-nya niki tidak rata Pak. Nah, ini tidak rata. Nah, saran kami untuk melakukan bubur disc brake sama perbaikan kaliper. Untuk kampas remnya, kalau jenengan mau dibubut, ini kampasnya akan kami ganti dengan yang baru, karena biar pengeremannya maksimal Pak. Soalnya niki permukaannya rata, disc brake juga rata, nanti pengeremannya menjadi maksimal. Nah, untuk kondisi kampas rem yang saat ini itu masih cukup tebal tapi mangkak, keras, jadinya pengereman kurang maksimal. Untuk kondisi pennya tadi sudah kami servis nggih, tidak ada yang macet. Nah, untuk bagian sebelah kiri nggih, untuk bagian kiri kurang lebih juga sama Pak. Untuk kondisi piston kalipernya juga berkarat, ini juga menyebabkan macet. Untuk kondisi disc brake-nya ini lebih parah dari yang sebelah kanan. Ini terlihat ya secara fisik, secara visual ini terlihat tidak rata. Untuk kondisi penremnya tadi sudah kami servis. Untuk kondisi kampas rem juga kurang lebih sama Pak, masih cukup tebel tapi mangkak atau keras. Lalu ada temuan nggih, laker sebelah depan kiri, laker roda atau bearing roda niku sudah mulai dengung. Kedengeran mboten nggih Pak? Nah, sudah mulai dengung wung. Niki saat kecepatan tinggi
bunyinya lebih keras. Nah, untuk laker roda sendiri, jika dipakai lama-kelamaan dia akan jebol, Pak. Jadi biasanya niku rodanya itu macet, tiba-tiba macet, dan saat mobil berjalan niku berbunyi kencang. Itu tanda lakernya sudah jebol. Nah, bunyi niki sebagai peringatan awal, tanda-tanda laker mulai rusak. Lalu untuk bagian pengereman belakang, untuk kampas remnya niki masih tebel untuk kampas rem. Kondisi tromolnya juga masih rata, Pak, nggak ngantong. Tapi untuk wheel cylinder, nah, niki rembes. Nah, ini terlihat basah. Niki rembes, Pak. Dengan sebelah sini juga sama, rembes. Nah, niki lama-kelamaan bisa menghabiskan minyak rem, Pak. Dan juga minyak remnya niki bisa terkena ke kampasnya. Jadi pengeremannya menjadi selip atau tidak pakem. Lalu untuk sebelah belakang kiri, niki juga kurang lebih sama, Pak. Pertama, kampas remnya masih cukup tebel, tromolnya rata, nggak ngantong. Untuk sebelah kiri ini wheel cylindernya macet, Pak. Nanti saat digeser, saat ditekan-tekan seperti ini, dia tidak mau main kanan kiri. Nah, ini juga harus dibongkar untuk ngecek keadaan sealnya juga, dan juga misal keadaan sealnya sudah kurang bagus, sarannya juga diganti, Pak, karena suatu saat sealnya bisa jebol. Untuk efeknya juga sama, nanti minyak remnya bisa kemana-mana, bisa ke kampas rem, pengereman menjadi tidak pakem. Lalu untuk power steering ya, Pak, niki terlihat pompa power steering niku terlihat kotor dan basah. Nah, hal ini menyebabkan oli power steeringnya habis. Dan juga tadi saat mesin hidup itu setir pun juga masih terasa berat. Ini efek dari kebocoran yang dibiarkan semakin lama membuat oli power steering menjadi habis dan setir menjadi berat. Jika terus dibiarkan, ini bisa merusak dari sistem pompa dan juga rek setir. Niku juga lama-kelamaan bisa rusak, Pak. Maaf ada yang terlewat ya, Pak. Untuk kondisi throttle body, nah niku terlihat kotor. Ya, karena mobilnya juga mangkrak nggih. Nah, dan juga tadi saat kondisi AC hidup terus AC mati, RPM niku sempat drop ke 700 atau 600, mesin bergetar baru naik kembali. Nah, niku juga efek dari throttle bodinya yang kotor. Nanti coba dibersihkan apakah sembuh atau tidak, nanti akan kami update nggih. Untuk bagian mesin niki ada kebocoran, Pak, kebocoran oli. Niki sumbernya dari seal kerkas sama kalter. Untuk kebocorannya ya ini sudah cukup lama karena terlihat dari kotorannya yang tebal. Nah, untuk kebocoran sendiri, jika hasilnya mau diganti, kami butuh tambahan waktu, Pak, karena untuk membersihkannya itu juga memakan waktu dan membongkarnya juga ya lumayan memakan waktu juga. Tapi ini kondisinya tidak urgent. Untuk kondisi kaki-kaki, ini untuk support shock. Nah, support shock niku sing karet niki nggih, Pak. Niki kondisinya retak. Lalu untuk bagian sistem steering, tadi saat kami melakukan pengecekan dengan digoyang kanan kiri, niku terlihat sepeleng. Niku bisa dari rek setirnya
bisa dari long terot atau terot. Nah, untuk lebih jelasnya niki dilakukan pembongkaran Pak untuk bagian kaki-kaki. Dan juga untuk boot track setir sing niki karet tutupnya niki juga sobek kanan kiri. Niki efeknya kalau sobek kotoran itu bisa masuk ke dalam sistem steering dan lama kelamaan merusak as dari Rexter itu sendiri. Lalu karena mobil ini menggunakan power steering hidrolik atau menggunakan oli, hal itu juga bisa menyebabkan kebocoran karena sealnya lama kelamaan rusak Pak. Lalu ada lagi link stabil. Untuk karet link stabil ini jebol, kondisinya kanan kiri kurang lebih sama seperti ini Pak. Untuk ball jointnya secara fisik aman nggih. Sekian laporan dari mobil kuda panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa follow up lewat admin nggih Pak. Terima kasih, selamat sore.